Saudara, tidak ada orang yang menghendaki adanya masalah dalam hidupnya. Namun masalah bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Entah kita siap atau tidak siap. Masalah bisa terjadi hanya ada dua kemungkinan. Faktor internal dan faktor eksternal. Masalah karena faktor internal terjadi karena kesalahan kita sendiri dalam mengambil sebuah keputusan atau salah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Tentu hal ini bisa kita perbaiki untuk meniadakan atau mengurangi masalah terjadi dalam hidup kita. Namun ada masalah karena faktor eksternal, faktor yang terjadi di luar kontrol kita sendiri. Bahkan ini bisa saja terjadi justru ketika kita merasa dekat dengan Tuhan, bahkan rajin melayani. Kalau kita belajar kehidupan gereja mula-mula, setelah Pentakosta orang-orang percaya begitu rajin dalam bersekutu, berdoa, dan belajar firman Tuhan. Apa yang mereka lakukan membuat banyak orang tertarik dan percaya kepada Tuhan. Sebuah situasi yang sangat diinginkan oleh setiap gereja atau setiap orang percaya, bukan? Namun di tengah sukacita karena makin bertambahnya jumlah orang percaya, tiba-tiba terjadi penganiayaan yang hebat. Kesulitan dan tekanan mulai muncul dalam kehidupan orang percaya pada waktu itu. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tentu saja ada berbagai kemungkinan alasan yang bisa kita ungkapkan adanya sebuah masalah dalam kehidupan. Namun jika kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, maka kita mengerti bahwa tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi dalam kehidupan orang percaya tanpa seizin dan maksud Tuhan. Perkembangan jumlah orang percaya di Yerusalem tentu saja menyenangkan semua orang percaya. Keadaan ini makin memberikan semangat bagaikan api yang disiram dengan bensin. Bukankah itu juga yang kita rasakan ketika melihat tempat di mana kita beribadah, makin banyak jumlah orang yang datang? Memang ini menyenangkan, namun rencana Tuhan bagi mereka bukan hanya itu. Sesudah kebangkitan, Tuhan Yesus memberi amanat agung kepada para murid untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Sekali lagi, semua bangsa muridnya. Bahkan pesan itu digemakan lagi sebelum kenaikannya ke surga, bahwa mereka akan menjadi saksinya di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, bukan hanya di Yerusalem, tapi juga di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sementara para murid dan orang percaya pada waktu itu begitu menikmati suasana di Yerusalem, mereka mulai merasa nyaman dengan keadaan ini dan lupa tentang Yudea, apalagi Samaria dan sampai ke ujung bumi. Karena itu Tuhan mengizinkan terjadinya penganiayaan yang pada akhirnya memaksa mereka tersebar ke Yudea, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Filipus, salah seorang diaken yang dipilih, sampai ke Samaria. Thomas, salah seorang murid Tuhan Yesus, diperkirakan memberitakan Injil sampai ke India. Dan bahkan dalam zaman Paulus, berita Injil disebarkan makin meluas hingga ke benua Eropa. Semua pergumulan dan kesulitan itu membawa kehidupan orang percaya untuk menggenapi firman Tuhan.
orang percaya tersebar ke segala penjuru, bukan sekedar menyelamatkan diri, tetapi mereka membawa juga berita Injil kemanapun mereka pergi. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita sudah merasa nyaman tinggal dan menetap di tempat kita saat ini? Kita tidak ingin beranjak dari ruang lingkup Yerusalem masa kini. Kita mulai melupakan pesan untuk menjadi saksi di Yudea, Samaria, apalagi sampai ke ujung bumi. Pernahkah kita berpikir bahwa ada saatnya Tuhan izinkan kita mengalami masalah dan kesulitan agar kita kembali kepada rancangan Tuhan dalam kehidupan kita? Jangan hanya terfokus pada penyelesaian masalah saja, tapi apakah kita pada saat yang sama sadar dan kembali kepada rancangan dan firman-Nya? Sudahkah kita menjadi saksinya sesuai dengan perintah-Nya? Kehidupan yang nyaman memang didambakan oleh semua orang, tapi hidup dalam ketaatan dalam rencana Tuhan seharusnya menjadi prioritas bagi setiap orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.